Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Gita. Aku Andre. Kami perwakilan dari Divisi R&D akan menjelaskan praktikum modul 6 mengenai teorema kutub 4. Oke, selamat menyaksikan. Oke, selamat datang semuanya. Kenalin, aku Gita Siti Nurhaliza, biasa dipanggil Gita, dengan kode asisten HLZ, yang akan memaparkan sedikit materi mengenai teorema kutub 4 pada modul 6. Untuk tujuan pada modul 6 ini, yang pertama, dapat menghitung parameter-parameter kutub 4. Yang kedua, dapat mengukur parameter-parameter dari suatu kutub 4 yang tidak diketahui isi rangkaiannya. Yang ketiga, dapat menentukan sifat-sifat kutub 4 berdasarkan parameternya. Yang keempat, dapat menentukan parameter admitansi dan impedansi dari suatu rangkaian kutub 4. Untuk alat dan bahan yang akan kita gunakan, multimeter, sumber tegangan DC, kabel jumper, komponen, dan breadboard. Untuk dasar teori pada teorema kutub 4, yaitu suatu rangkaian yang memiliki sepasang terminal pada sisi input dan sepasang terminal pada sisi output, atau transmitter, OP-AMP, transformator, dan lainnya. Teori rangkaian kutub 4 ini banyak dipergunakan pada jaringan yang dipergunakan dalam sistem komunikasi. Pada rangkaian kutub 4 ini, diperlukan hubungan antara V1, V2, I1, dan I2 yang saling mandiri, di mana berbagai macam hubungan antara tegangan dan arus disebut sebagai parameter. Ini adalah rangkaiannya. Pada teori rangkaian listrik kutub 4 ini, ada beberapa macam analisis parameter yang dapat digunakan, yaitu parameter Z atau impedansi, parameter Y atau admitansi, parameter H dan G atau hybrid, dan yang terakhir ada parameter ABCD, yaitu transmisi. Namun, pada praktikum kali ini diperkenalkan adalah parameter Z dan parameter Y. Parameter Z atau impedansi ini biasanya digunakan dalam sintesa filter, menganalisis jaringan, impedans matching, ataupun distribusi sistem tenaga. Untuk rangkaian pada parameter Z itu sebagai berikut. Adapun bentuk hubungan tegangan dalam parameter impedansi Z, yaitu pada gambar yang telah dijelaskan tadi, dan rumusnya yaitu V1 sama dengan Z11 dikali I1 plus Z12 dikali I2. Atau V1 sama dengan Z21 dikali I1 plus Z22 dikali I2. Dan untuk menentukan harga-harga dari parameter Z, ini dapat dilakukan dengan mengkondisikan port 1 open circuit atau I1 sama 0 dan mengkondisikan port 2 open circuit atau I2 sama 0 secara berbeda. Berikut adalah rumus yang bakal kami gunakan dalam perhitungan parameter Z. Untuk Z11 itu adalah impedansi port primer ketika port sekunder open circuit. Z22 adalah impedansi port sekunder ketika port primer open circuit. Z12 atau Z21 yaitu impedansi transfer di mana perbandingan tegangan di satu port dibandingkan arus di port lain. Berikut ada parameter Y atau admitansi. Juga pada umumnya banyak dipergunakan dalam sintesa filter, perancangan penganalisan matching network, dan distribusi sistem tenaga. Parameter Y memperlihatkan arus-arus yang dinyatakan oleh tegangan terminal dengan persamaan sebagai berikut. I1 sama dengan Y11 dikali V1 plus Y12 dikali V2 atau I2 sama dengan Y21 dikali V1 plus Y22 dikali V2, di mana Y adalah admitansi dan Y sama dengan 1 per Z, di mana Z itu adalah impedansi. Untuk rangkaian
pada parameter Y sebagai berikut. Dalam menganalisa rangkaian kutub 4 dengan menggunakan parameter Y, prinsipnya sama dengan analisis rangkaian dengan menggunakan parameter Z, yaitu dengan memandang kedua sisi primer dan sisi sekunder. Analisisnya sebagai berikut tercantum pada gambar. Untuk admitansi yang dihasilkan merupakan admitansi short circuit atau parameter short circuit atau parameter Y. Mungkin sekian materi untuk pengenalan. Selamat praktikum. Oke, pertama-tama kita rangkai komponen pasif resistor. Yang ini 100 ohm dirangkai seperti ini. Salah satu kaki ke ground. Kemudian resistor 220. Lanjut lagi ke resistor 4K7 di mana salah satu kakinya di ground juga. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran parameter Z kondisi 1 di mana V1-nya open circuit. Pertama-tama positif power supply dihubungin ke positif multimeter. Kemudian negatif power supply dihubungin ke ground. Langsung dijepit di kaki resistor 4K7. Selanjutnya kita set nilai volt sebesar 5 volt. Kemudian kita atur juga multimeter dalam mode ampermeter. Kemudian kita ukur arus negatifnya di resistor 220. Oke, akan muncul nilai I2 sebesar 17,2 mA. Selanjutnya untuk mengukur tegangan V1, pertama-tama kita hubungin positif power supply dengan jumper ke resistor 220 ohm. Selanjutnya atur tegangan sebesar 5 volt. Kemudian atur multimeter ke mode voltmeter. Selanjutnya kita mengukur tegangan yang ada di resistor 100 ohm. Tegangan yang didapat adalah 1,6 volt. Selanjutnya pengukuran parameter Z kondisi kedua di mana V2-nya open circuit. Oke, untuk mengukur arus I1, pertama-tama hubungin positif power supply ke positif multimeter. Selanjutnya atur sumber tegangan sebesar 5 volt juga. Dan juga atur multimeter ke mode ampermeter. Kemudian ukur I1 negatif multimeter di resistor 220. Maka didapat hasilnya 0,052 ampere atau 52,1 miliampere. Selanjutnya untuk mengukur tegangan V2, sambungin positif power supply ke resistor 220. Selanjutnya atur tegangan power supply sebesar 5 volt dan juga atur multimeter ke mode voltmeter. Kemudian ukur tegangan di resistor 4K7. Maka didapat hasilnya 4,85 volt. Selanjutnya, kita akan melakukan pengukuran pada parameter Y kondisi V1 short circuit. Untuk rangkaiannya masih kurang lebih sama dengan parameter Z tadi. Di sini kita akan menghubungkan power supply sebesar bernilai 5 volt. Untuk positif power supply akan kita hubungkan di kaki-kaki 4K7. Negatif power supply-nya di kaki 4K7 juga di bawah. Nah, untuk probe multimeter, di sini kita akan mengukur arus I1. Probe multimeternya akan diukur di resistor 100 ohm. Sehingga didapatkan nilai arus I1-nya yaitu 23,4 mA. Selanjutnya kita akan mengukur nilai I2-nya, yaitu kita lakukan short rangkaiannya dari node resistor 220 dan 100 ke ground. Setelah itu untuk power supply kita akan memakai
menghubungkan dayanya 5 volt, yaitu power supply positifnya ke positif multimeter dan negatifnya ke ground. Nah, untuk mencari nilai I2, kita ukur negatif probe multimeternya ke kaki 4K7. Jadi nilai arusnya I2-nya senilai 24,4 mA. Selanjutnya, untuk kondisi parameter V2 short circuit, kita akan men-short circuitkan di node resistor 220 dan 4K7 ke ground. Setelah itu, positif power supply akan kita hubungkan ke positif multimeter dan negatif power supply kita hubungkan ke ground. Nah, di sini kita akan nilai power supply-nya sebesar 5 volt, dan untuk mengukur nilai I1-nya kita hubungkan negatif probe multimeter ke kaki 100 ohm, sehingga didapatkan nilai arusnya sebesar 74,3 mA. Selanjutnya kita akan mencari nilai I2-nya dengan menghubungkan catu daya 5 volt, positifnya ke kaki 100 ohm dan negatifnya juga ke kaki 100 ohm. Nah, untuk probe multimeternya kita akan ukur di kaki resistor 4K7, sehingga didapatkan nilai arusnya sebesar 23,3 mA. Sekian penjelasan mengenai praktikum modul 6, teorema kutub 4. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.